Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik-baik bukan? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada modul PJJ IPA. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas modul yang kedua pembelajaran 1, yaitu mengenai suhu. Hari ini kita melanjutkan modul 2, tetapi pembelajaran yang kedua yaitu mengenai kalor. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalor ini kita lakukan menjadi 4 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah kalian diminta untuk menuliskan persamaan mengenai kalor. Kemudian aktivitas yang kedua, kalian akan diajak melakukan praktikum mengenai peristiwa konduksi. Kemudian pada aktivitas yang ketiga, kita juga melakukan praktikum mengenai peristiwa konveksi. Dan pada aktivitas yang keempat, Ibu tidak memberikan contoh praktikumnya. Ibu minta kalian melakukannya sendiri di rumah, yaitu mengenai asas Black. Ya, selamat menyaksikan video pembelajaran IPA. Ini aktivitas yang pertama ya. Kalian bisa baca mengenai apa itu kalor ya. Jadi di sini kalian tentu pernah melakukan membantu orang tua kalian dalam memasak ya di dapur. Kemudian di sini ada peristiwa yang berkaitan dengan kalor. Nah, nanti kalian baca sendiri sebenarnya kalor itu apa ya. Kemudian setelah kalian membaca, kalian lakukan aktivitas 1. Aktivitas 1 ini pada halaman 83. Aktivitas 1 ini mengenai kalian mengisi persamaan kalor yang bekerja pada diagram di bawah ini. Yang kalian isi, ingat, yang kalian kerjakan ini ya. Tidak usah merangkum materi sebelumnya. Cukup langsung aktivitas 1 ini kalian isi. Q1 itu bagaimana persamaannya, Q2 bagaimana, Q3, Q4 dan Q5 ya. Ini kalian gambar diagramnya ya, kalian gambar ini, kemudian kalian beri keterangan Q1 persamaannya, Q2 sampai Q5 ya. Baik, kalau sudah mengerti Ibu lanjutkan ya. Jadi itu pada halaman 83. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Kalian bisa baca pada materi setelahnya ya. Kalian baca halaman 84 dan seterusnya, di situ ada rumusnya. Jadi ini adalah bentuk persamaannya seperti ini. Kalian sesuaikan dengan diagramnya tadi ya. Kemudian ini kalian baca ya, persamaannya seperti itu. Terus kalian baca di sini kalor bisa mengubah zat ya, mengubah wujud. Di sini terus kalian baca sampai kalian bertemu dengan aktivitas. Baik anak-anakku, sekarang kita akan melakukan aktivitas yang kedua, yaitu melakukan percobaan yang bertujuan untuk menyelidiki perpindahan kalor secara konduksi. Yang perlu kalian siapkan adalah mentega, kemudian sendok, kemudian lilin, kemudian kalian menyiapkan korek api. Hati-hati dalam menggunakan korek api ya.
Coba perhatikan kondisi mentega sekarang ya. Ini adalah kondisi mentega sebelum dipanaskan. Apa yang terjadi dengan kondisi mentega setelah kita panaskan ya? Kalian boleh lakukan percobaan ini di rumah untuk mengetahui peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Kita panaskan, kita tunggu kira-kira 5 menit atau bisa saja tidak sampai 5 menit, maka akan mengalami perubahan ya. Ya, kita masuk pada aktivitas yang ketiga, yaitu bertujuan untuk menyelidiki perpindahan kalor secara konveksi. Yang kita perlukan adalah tempat ya yang bening, kemudian pemanas, kalau di rumah kita menggunakan kompor ya, kemudian pewarna makanan. Kita perlu sedikit saja, hati-hati dalam menuangkannya ya, sedikit saja kita lihat ya, kalau jangan sampai bercampur ya dengan air. Kita lihat ini belum tercampur ya. Apa yang terjadi pada pewarna makanan setelah dipanaskan, pada air ini setelah dipanaskan? Ini coba lihat, ini sebelum dipanaskan ya. Perhatikan baik-baik mana pewarna makanan, mana air. Nah, kita panaskan, apa yang terjadi?
yaitu adalah kondisi setelah dipanaskan, ya. Bagaimana pergerakan dari pewarna makanan itu. Ya, silakan isi tabel, kemudian isi diskusinya. Perhatikan, ini yang terjadi pada mentega setelah dipanaskan. Ya, kalian tentu sudah melihat percobaannya. Kalian tinggal mengisi data hasil percobaan ya pada halaman 89 ya. Jadi kalian tidak usah merangkum lagi, langsung kalian isi kondisi mentega sebelum dipanaskan bagaimana, sesudah dipanaskan bagaimana. Setelah kalian isi ya, isi itu dari mana? Dari hasil percobaan. Kemudian kalian tulis diskusi. Kalian jawab nomor 1, bagaimana wujud mentega sebelum dipanaskan. Kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Kemudian kalian tulis kesimpulan. Ingat, kesimpulan ini bertujuan menjawab dari tujuan ya. Ya, kita masuk pada aktivitas yang ketiga, yaitu bertujuan untuk menyelidiki perpindahan kalor secara konveksi. Yang kita perlukan adalah tempat ya yang bening, kemudian pemanas, kalau di rumah kita menggunakan kompor ya. Kemudian pewarna makanan. Kita perlu sedikit saja, hati-hati dalam menuangkannya ya. Sedikit saja kita lihat ya. Kalau jangan sampai bercampur ya dengan air. Kita lihat ini belum tercampur ya. Apa yang terjadi pada pewarna makanan setelah dipanaskan? Pada air ini setelah dipanaskan. Ini coba lihat, ini sebelum dipanaskan ya. Perhatikan baik-baik mana pewarna makanan, mana air. Nah, kita panaskan, apa yang terjadi? Ya, ini kondisinya setelah dipanaskan, setelah mendidih ya. Silakan diisi pada tabel, kemudian diisi juga diskusinya. Ya, untuk aktivitas 3, setelah kalian memperhatikan video tadi, kalian jawab ya. Tabel ini kalian isi sebelum dipanaskan, bagaimana kondisi pewarna makanan ya sebelum dicampur, kemudian setelah dipanaskan itu bagaimana, itu kalian jawab. Jangan dicawang tapi dijawab. Ini Ibu cuma mencontohkan ya. Kemudian selanjutnya kalian isi diskusi nomor 1 sampai dengan nomor 4. Lalu setelah itu kalian tulis kesimpulannya. Ingat, kesimpulan itu adalah menjawab dari tujuan. Nah, selanjutnya kalian bisa baca, setelah mengisi ini kalian baca-baca mengenai perpindahan kalor dari aktivitas sebelumnya. Kalian kan sudah melakukan praktikum ya. Kalian baca apa itu konduksi, apa itu konveksi ya. Kemudian apa itu radiasi. Selanjutnya, aktivitas yang keempat, asas Black. Untuk aktivitas yang keempat ini, Ibu tidak memberikan contoh percobaannya, tapi kalian bisa melakukan aktivitas ini di rumah. Karena alat dan bahannya sudah tersedia di rumah, jadi kalian baca alat dan bahan apa yang diperlukan, kemudian bagaimana langkah kerjanya ya, kalian baca, kemudian kalian lakukan percobaannya ini di rumah.
Kemudian setelah melakukan percobaan, kalian isi sebelum dicampur bagaimana suhunya ya sebelum dicampur ini, kondisi es batu sebelum dicampur ini bagaimana, kemudian setelah dicampur kondisi es batu bagaimana. Kemudian sebaliknya, kondisi air teh panas sebelum dicampur bagaimana suhunya, setelah dicampur bagaimana suhunya. Untuk ini kondisi es batu itu adalah wujudnya ya, bagaimana sebelum dicampur dan setelah dicampur dengan air teh panas ya. Kalau sudah kalian mengisi ini, kalian lanjutkan mengisi diskusi nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya, nomor 7. Kemudian baru tuliskan kesimpulan. Setelah kalian melakukan aktivitas itu, silakan kalian baca apa itu asas Black ya. Jadi dari percobaan tadi kalian tahu ternyata asas Black itu ada hubungannya dengan percobaan yang kalian lakukan tadi ya. Selanjutnya kalian kerjakan latihan ya nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya, kalian kerjakan. Baik, kalian baca rangkumannya, kemudian kalian tuliskan ini ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa, Ibu harap semua mengerjakannya sesuai dengan petunjuk yang Ibu tunjukkan pada video pembelajaran. Tidak perlu menulis semuanya, cukup yang ditugaskan saja. Kalian tulis di buku catatan kalian, kemudian kalian foto seperti biasa, kirimkan ke WA Ibu Ani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.